Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Dewan. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Batam, program studi Teknik Mekatronika kelas pagi C dengan NIM 4212401089. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum 1 menggunakan software FluidSim, yaitu pengalokasian benda kerja mata kuliah pneumatik dan hidrolik yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu Bapak Andri Toar. Pada pengalokasian benda kerja, tujuan utama sistem kerja ini yaitu adalah untuk mengatur pergerakan aktuator pneumatik dalam proses pemindahan atau pengalokasian benda kerja secara terkontrol dan aman. Nah, yang pertama itu ada silinder kerja tunggal. Silinder kerja tunggal itu artinya silinder yang hanya memiliki satu sisi tempat udara itu masuk atau keluar gitu. Jadi contohnya ketika udara itu masuk, silindernya akan bergerak maju. Ketika tidak ada udara yang mengalir, silindernya akan kembali ke posisi awalnya atau bergerak mundur. Itu disebabkan oleh per atau pegas yang ada di dalam silinder tersebut atau biasa disebut dengan spring. Dapat kita lihat silinder kerja tunggal ini ada dua rangkaiannya, itu kendali langsung dan kendali tidak langsung. Nah, kendali langsung ini dirangkai menggunakan katup 3-to-Y valve atau katup 3/2, di mana udara bertekanan 6 bar akan mengalir dari katup 1 menuju katup 2. Nah, udara ini tidak mengalir karena kita menggunakan katup 3/2 NC atau normally closed, yang artinya aliran udara dalam kondisi normal dari katup silinder atau tempat silinder bergerak itu langsung menuju ke katup buangan, aliran udara buangan ya. Tempat udara keluar itu katup di port 3. Nah, dapat kita demonstrasikan secara langsung ketika push button ditekan, port 1 akan menuju ke port 2 sehingga udara mengalir ke silinder sehingganya pistonnya akan bergerak maju. Nah, ketika push buttonnya dilepas, nah pegas akan menarik piston ke posisi awalnya sehingga udara akan keluar dari port 2 menuju langsung port 3. Selanjutnya itu ada silinder kerja tunggal kendali tidak langsung. Nah, sama dengan silinder kerja tunggal kendali langsung, pada silinder kerja tunggal kendali tidak langsung ini itu ditambahkan katup pilot atau katup yang tugasnya itu kayak dia memberi sinyal ke katup utama untuk menggerakkan silinder. Nah, di sini kita sama-sama menggunakan katup 3/2 normally closed sehingga keadaan awalnya seperti ini. Udara akan keluar menuju port 3 yang disebabkan oleh pegas gitu. Nah, ketika push button kita tekan, udara dari bertekanan 4 bar akan mengalir dari port 1 menuju port 2 dan katup pilot ini akan meneruskan aliran udara ke katup utama untuk memberikan sinyal sehingga spool yang ada di katup 6 bar ini akan aktif sehingga udara akan masuk dari port 1 ke port 2 yang menyebabkan silinder akan aktif dan piston akan bergerak maju. Sebaliknya apabila kita lepaskan, sinyal yang diberikan dari katup pilot ini akan hilang sehingganya udara dari silinder akan mengalir ke port 3 atau tempat angin itu keluar, sama seperti
yang ada di katup pilot. Selanjutnya itu ada silinder kerja ganda. Silinder kerja ganda ini itu artinya dia memiliki dua sisi, dua port. Nah, kita anggap nama itu sisi portnya itu ada dua, di belakang dan di depan. Nah, simulasi kerjanya itu ketika udara masuk dari sisi belakang, silinder akan bergerak maju ke depan. Nah, ketika udara mengalir dari sisi depan, silinder akan bergerak maju mundur ke belakang gitu. Pada sistem kerja ganda kita menggunakan katup 5/2 atau bisa disebut dengan 5 to 5 valve. Nah, ini pada kita menggunakan katup 5/2 normally close ya, karena posisi pistonnya itu mundur. Yaitu udara bertekanan 6 bar ini mengalir dari port 1 ke port 2. Dan posisi port lainnya itu udara akan keluar dari port 4 ke port 5 atau dari silinder bagian belakang ya, silinder bagian belakang ke port 5 begitu. Nah, kalau kita tekan push buttonnya, kita tekan, udara bertekanan 6 bar ini akan mengalir ke port port 4 menuju ke silinder sehingga piston akan bergerak maju ke depan. Sebaliknya piston port yang ada di sisi depan ini akan mengeluarkan angin dari menuju ke port 5 atau port 2 gini. Dapat kita coba simulasikan seperti ini. Oke. Selanjutnya itu silinder kerja ganda kendali tidak langsung. Sama seperti dengan silinder kerja tunggal kendali tidak langsung, kita menggunakan katup tambahan, yaitu katup pilot yang memberi sinyal sehingga spool memberikan udara lah ibaratnya, sehingga spool yang ada di katup 5/2 ini atau katup utama ini akan aktif, yang menyebabkan udara akan mengalir gitu. Kita sama-sama menggunakan normally close, sistem kerjanya pun juga sama. Ketika udara ketika pada kondisi normally close, udara bertekanan 6 bar menuju menuju port 2 sehingga silindernya akan bergerak mundur. Dan di posisi belakang silinder udara akan keluar menuju port 5. Nah, kalau kita tekan seperti ini, udara dari katup pilot akan mengalir dan memberikan spool atau sinyal untuk mengaktifkan katup yang ada di katup utama atau katup 5/2 sehingga posisinya berubah dan aliran udara dari port 1 akan menuju ke port 4 atau menuju ke silinder sehingga piston bergerak maju. Dan udara yang ada di silinder yang posisi sebelumnya akan keluar dari menuju ke port 3 tempat udara itu keluar. Selanjutnya ada kendali maju diperlambat dan kendali mundur diperlambat. Nah, kendali maju diperlambat itu ada dua metode, itu metode meter in dan metode meter out. Nah,
sama seperti silinder kerja ganda kendali tidak langsung rangkaiannya, hanya saja kita di sini menambahkan semacam uh, flow control valve atau katup penghambat gitu. Nah, untuk metode meter ini tuh udara yang mengalir ke silinder akan dihambat. Kalau metode meter out, udara yang mengalir dari silinder akan dihambat atau dicekik gitu. Sehingga udaranya tidak mengalir sepenuhnya. Sistem kerjanya sama, menggunakan katup pilot untuk mengirim sinyal ke katup utama kedua-duanya. Hanya saja pergerakannya itu akan maju tapi lebih lambat gitu. Nah, di flow control valve ini aliran atau katup penghambat aliran satu arah ini kita bisa adjust, bisa kita atur luas udaranya itu atau kecepatan udaranya itu mengalir gitu. Misalnya di sini kita atur 10 ya, 10 presentasinya dari posisi awalnya dari ukuran katupnya itu. Nah, ketika udara ditekan, ketika push button ditekan, nah, silinder akan bergerak lebih lambat. Nih, dapat kita lihat. Dia akan bergerak lebih lambat. Nah, kalau metode meter out, gerakan majunya itu silindernya akan bergerak lebih lambat lagi. Nah, dia lebih keras ya. Kanannya itu berbeda gitu. Kenapa? Karena udara pada posisi awal, udara yang ada di silinder ini itu akan keluar melewati katup penghambat ini, aliran penghambat ini, sehingga udaranya itu lebih sempit lagi gitu. Jadi udara yang keluarnya itu kecil, jadi sehingga silindernya itu akan bergerak lebih lambat. Kemudian ada kendali mundur diperlambat. Nah, ini tentunya sama, hanya posisinya saja yang dibedakan. Nah, ini kalau ini posisinya kita balik, sehingga udaranya ini yang keluar, udara yang masuk ke silinder ini akan lebih diperlambat. Tuh. Saat dia maju, dia akan lebih lambat karena ada ini katup penghambat. Ya. Nah, dia mundur juga agak lebih lambat. Nah, metode meter ini juga saat dia maju dia cepat, tapi saat dia mundur dia agak lebih lambat. Tuh. Karena udara yang di posisi awal ini dia akan keluar, maksudnya lambat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.